pokok dari Kadin itu adalah bagaimana menjaga kode etik. Jadi kode etik sangat penting. Jadi syarat penting di Kadin itu adalah kode etik. Jadi kode etik itu yang selalu dijaga. Jadi ada untuk menjadi seorang advokat harus lebih banyak, kita bukan hanya bicara soal kepentingan individu, kepentingan komersil, tapi kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, perjuangan bagaimana penegak hak asasi manusia, perjuangan demokrasi, yang itu juga menjadi arah perjuangan Kadin. Pemirsa Pantau Lampung, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Bung Penta Peturun. Yeah. Beliau ini sekarang Ketua Kadin Lampung ya. Yeah. Kemudian di pusat Ketuanya Wasekjen ya. Wasekjen DPP di Kadin Pusat. Yeah. Permasalahan organisasi advokat ini kan memang menarik ya. Sekarang malah jadi polemik karena makin dulu dari banyak jadi tunggal, kemudian sekarang banyak lagi. Betul. Nah, sekarang ya mungkin lah bisa ngobrol-ngobrol sedikit gimana cerita tentang Kadin sekarang, kegiatan sekarang. Ya, kalau Kadin kebetulan saya dapat mandat dari rekan-rekan Lampung, terus dipercaya sama DPP. Nah, DPP kemarin kan sebelumnya sekarang dipimpin oleh Dr. Magdir Ismail, sebelumnya Bang Todung Mulya Lubis, yang sebetulnya senior atasnya sebenarnya semua inisiasinya dari Bang Adnan Budi Nasution almarhum. Nah, warisan senior-senior dulu yang tergabung di Kadin, Bang almarhum Bang Buyung, Pak Yap, Tiamhim. Nah, itulah yang menginspirasi seperti saya misalnya, kenapa saya bergabung di advokat dan Kadin, karena melihat para pendahulu dulu, terutama Bang Buyung dan Pak Yap, karena mereka tidak pernah melihat satu profesi ini sebagai satu profesi yang mulia, opsium nobili. Jadi profesi yang dari zaman Romawi itu adalah profesi orang yang memperjuangkan kepentingan publik. Ya. Nah, kepentingan publik itu yang menjadi dominan. Jadi profesi advokat tidak hanya semata-mata memperjuangkan kepentingan individu, kepentingan komersil, tapi juga kepentingan publik. Karena sejarah awalnya sebetulnya demikian, advokat itu adalah suatu profesi tersendiri. Karena di zaman Romawi cuma ada 3 profesi sebetulnya. Satu profesi akuntan publik, yang kedua ada profesi kedokteran, yang ketiga ada profesi advokat. Nah, itu yang memperjuangkan hak publik. Jadi di mana ada hal yang dirugikan publik, maka ada satu profesi yang punya pengetahuan sehukum, punya pengetahuan sosial, politik, yang mengetahui bahwa ini ada kerugian di publik yang harus diperjuangkan. Nah, itu mungkin dasar sekali kenapa saya terinspirasi dan tergabung dengan Kadin, karena saya lama dulu di LBH, YLBHI, Yayasan LBH Indonesia, dari zamannya almarhum Munir, Bambang Wijoyanto dan sebagainya, sampai dengan dari saya dari LBH Berlampung, lantas sampai dulu LBH Bandar Lampung tahun berapa dulu ya? Saya dari Berlampung sebetulnya saya dari mahasiswa. Jadi saya semester kurang lebih semester 4 semester Unila kan ya, Fakultas Hukum Unila ya. Saya di UBL. Oh, malah UBL ya? Iya, saya lantas 94 tuh saya ikut almarhum Deddy Mawardi dulu yang pertama. Jadi dulu itu masih kuliah ya malahan? Masih kuliah saya. Kuliah ada project namanya. Jadi namanya project post. Jadi bukan cabang, project BIS. Project BIS itu percontohan. Nah, dulu ada Bang Deddy almarhum, Deddy Mawardi almarhum yang bangun pertama. Lantas ada almarhum Sajan, terus ada Abi Hasan Mu'an, ada almarhum Edwin Hanimbal, ada Watani Nurdin, dan ada Wendy Melpa. Jadi awal-awal pertama kali itu. Tapi kalau di organisasi advokatnya Kadin dulu langsung Pak? Ya, saya di Kadin, kan Kadin ini saya kebetulan memang dari awal, karena senior saya juga di Kadin, makanya saya ikuti jejak mereka dan secara aktif ngurus Kadin sebetulnya
baru beberapa tahun ini, jadi kepengurusan DPD Kadin. Nah kebetulan saya diminta untuk jadi ketua di provinsi, tapi juga diminta untuk jadi wasekjen di DPP karena setelah di zaman yang Bang Mulya, Todong Mulya Lubis, saya jadi ketua DPD, tapi ada masa transisi masih diminta di periodenya Bang Magdir Ismail ini untuk jadi wasekjen di DPP karena ada kebutuhan, ada harapan karena Bang Magdir juga kan alumni LBHI, Nah, Bang Mulya juga Todong Mulya Lubis alumni LBHI, ada harapan cita-cita para pendiri Kadin itu seperti apa yang dilakukan oleh almarhum Bang Buyung. Jadi yang namanya perjuangan bantuan hukum struktural. Jadi bantuan hukum struktural itu memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang hak-haknya dirugikan. Jadi masyarakat yang bukan hanya secara ekonomi, tapi yang lemah, tapi juga secara hukum dan secara politik. Kan ada juga memang dia lemah ekonomi, tapi secara politik dia kuat atau sebaliknya. Ada juga orang secara politik dia kuat, tapi secara ekonomi dia kuat, tapi secara politik dan hukumnya dia lemah. Tapi itu yang hak-hak itulah yang kita perjuangkan. Jadi kita nggak bisa melihat satu hal, makanya di cita-cita awal LBHI dan di Kadin itu ada konsep bagaimana memperjuangkan hak orang yang nggak mampu. Jadi itu yang menginspirasi saya sebetulnya tergabung di Kadin sebenarnya. Jadi dengan kondisi di Jakarta sama sini, jadi berbagi waktunya berkantornya di sini atau di Jakarta? Saya berkantor di sini di Jakarta. Oh, dua-dua ya? Dua. Terus di Kadin apa yang udah dilakukan untuk para advokat ya? Nah, kalau kita kan di Kadin, yang pertama secara internal organisasi, itu kan pengembangan organisasi. Mulai dari namanya kita ada pendidikan kemahiran advokat, PKA, lantas, dari pendidikan kemahiran advokat itu, konteks kita sebetulnya lebih banyak menggali, menambah keterampilan dan pengetahuan. Nah, dua hal itu yang terus dilakukan oleh Kadin. Tapi ada satu kunci yang menjadi pokok dari Kadin itu adalah bagaimana menjaga kode etik. Jadi kode etik yang penting. Jadi syarat penting di Kadin itu adalah kode etik. Jadi kode etik itu yang selalu jaga. Jadi untuk menjadi seorang advokat harus lebih banyak, kita bukan hanya bicara soal kepentingan individu, kepentingan komersil, tapi kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, perjuangan bagaimana penegak hak asasi manusia, perjuangan demokrasi, yang itu juga menjadi arah perjuangan Kadin. Makanya Kadin dari zamannya dulu pakai tagline-nya adalah advokat pejuang. Jadi advokat pejuang dalam artian memperjuangkan kepentingan publik. Nah, kepentingan publik, jadi kita menjadi, kalau menurut para founding father-nya Kadin, kita adalah garda terdepan penjaga konstitusi. Itu yang diharapkan. Jadi kita yang di Kadin, kaderannya adalah semua kader Kadin harus menjadi garda terdepan dari konstitusi. Tapi sebenarnya sama aja kan ya, organisasi yang lain juga mungkin prinsipnya seperti itu ya? Ya, semua prinsipnya seperti itu. Nah, secara implementasi misalnya di Kadin, kita terutama misalnya di Lampung, kita melakukan bukan cuma pendidikan ke internal kita, mulai dari pendidikan advokat, kemahiran advokat, tapi juga namanya ada legal update dan legal upgrade. Jadi legal update itu nanti kita memberikan keterampilan, skill yang lebih pada ke teknis. Misalnya ada per 2 minggu sekali kita latih khusus untuk anggota Serana misalnya, gimana sih cara membuat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bagaimana sih membuat gugatan pra peradilan, bagaimana sih yang disebut dengan merger, gimana sih. Nah, itu untuk meningkatkan keterampilan di internal. Nah, yang pendidikan keluar, nah kita juga buat kepedulian misalnya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, undang-undang atur, tapi juga kami di Kadin Lampung itu juga menerapkan, jadi membangun komitmen kepada anggota ini. Ada orang yang nggak mampu, itu kewajiban kita untuk membantu. Nah, sekarang kan kadang-kadang masyarakat itu persoalannya mereka punya masalah ya, tapi mereka kadang-kadang bingung mau cari saluran gitu. Maksudnya sosialisasi kita ke masyarakat gimana? Nah, kita sebetulnya menyiapkan perangkat karena media sosial sudah ada. Kadin tuh membuka kanal, misalnya ada kanal YouTube, ada terutama Instagram, ada kanal Twitter, ada Facebook.
Jadi mulai dari sosialisasi di level media sosial sampai keterlibatan. Jadi mungkin saya nggak tahu, pengalaman saya di dunia hukum dari tahun 94 di Lampung, menurut saya yang banyak aktif, ya bukan artinya lembaga lain nggak aktif, tapi saya menekankan kepada anggota dan pengurus DPD IKADIN itu terlibat dalam kepentingan sosial. Misalnya gini, kemarin ada beberapa aksi demo mahasiswa soal kenaikan BBM, soal RUU KPK dan lain sebagainya. Nah, IKADIN itu terlibat dalam proses advokasi para rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita buat hotline, kita buat pengaduan, menyiapkan pendampingan untuk para yang terlibat dalam demonstrasi ada pelanggaran hak sipil dan politik. Tanpa mereka minta ya? Tanpa mereka minta, atau terutama mereka minta. Jadi kita buat pengumuman, kita pasang berapa nomor anggota IKADIN yang hotline, bahwa kita menyiapkan advokat yang akan mendampingi apabila mereka bermasalah, baik ada pelanggaran hak sipil dan politik, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran dan sebagainya. Kalau umpamanya seperti ini kan, ya banyak juga calon-calon sarjana hukum ya, mungkin ke kampus-kampus kita juga masih masuk juga kita ke kampus atau ke masyarakat umum. Ya, nah ke kampus saya itu kita sosialisasi, jadi kerjasama. Misalnya kebetulan kita ngadain seminar diskusi, kita ngundang tokoh, misalnya beberapa kali kita ngundang, misalnya ada ngundang Haris Azhar, kita ngundang Rocky Gerung, bicara soal politik hukum, bagaimana idealisme dan menjaga kode etik advokat. Lantas kita kerjasama dengan kampus, saya buat MOU dengan beberapa perguruan tinggi, misalnya MOU dengan Universitas Muhammadiyah Metro, dengan UIN Lampung, dengan UBL, dan kerjasama dengan beberapa rekan-rekan dosen, bahkan dengan teman-teman media. Nah, media lembaga-lembaga NGO di Lampung, misalnya ada problem yang kita terlibat pelanggaran hak sipil dan politik, hak asasi manusia, kebetulan misalnya ada koalisi masyarakat sipil, nah kami ikut terlibat. Bahkan beberapa titik kami juga mendorong beberapa orang yang punya integritas dan komitmen terhadap penegakan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi, kita merekomendasikan orang. Jadi kita lihat track recordnya, terus kita kita verifikasi, kita cek, mungkin kan nggak orang ini, misalnya seperti terakhir kita diminta rekomendasi Adnika Sigiro untuk mencalonkan menjadi anggota Komnas HAM. Nah, kita sekarang ngerti track recordnya. Nah, IKADIN memberikan rekomendasi mendukung beliau untuk mencalon menjadi Komnas HAM, dan sekarang jadi ketua Komnas HAM kan. Nah, misalnya, atau yang misalnya ada kemarin karena alumni LBH juga, mantan direktur LBH Indra Pirsada itu juga mencalonkan menjadi koordinator penghubung Komisi Yudisial, karena kita anggap itu strategis untuk memantau penegakan hukum di dunia peradilan, dan kami juga punya kepentingan terhadap kepentingan penegakan hukum dan integritas dunia pengadilan. Nah, kami juga di DPD IKADIN memberikan rekomendasi kepada rekan Indra Pirsada menjadi koordinator penghubung, dan setelah proses pencalonan dan pemilihan, dan dia sekarang mungkin nanti tanggal 4 ini dilantik menjadi koordinator penghubung yang pertama, yang perdana di Lampung. Pertama ya, Pak. Ya. Kalau yang contoh yang langsung kita tangani kasus-kasus masyarakat apa ya? Kalau masyarakat sekarang nih, ya misalnya beberapa kasus masyarakat kita dampingin, misalnya kasus buruh, ada persoalan buruh, terus soal kesehatan. Nah, itu yang menjadi concern kita adalah yang itu ya, yang ke publik secara organisasi. Karena ada satu bidang kita bentuk di DPD IKADIN itu nama Biro Bantuan Hukum. Nah, Biro Bantuan Hukum itu kita menempatkan rekan-rekan IKADIN itu di posbakum beberapa pengadilan negeri, misalnya kemarin di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri di Kota Agung. Nah, anggota IKADIN di tempat situ karena itu adalah pekerjaan yang prodeo. Jadi prodeo itu artinya dia memberikan bantuan hukum tanpa dibayar, cuma-cuma. Kalau seperti di kota ini kan banyak beberapa kasus yang seperti protes karena tunjangan atau apa dibayar, itu bisa masuk ke situ juga kita ya? Yep. Kalau kita prinsipnya apabila kita diminta untuk mendampingi, kita dampingi, tapi apabila memang mereka tidak memberikan kuasa ke kita, hal-hal yang harus kita respon. Misalnya kita protes, misalnya dulu pernah kita protes soal COVID, karena COVID penanganannya untuk melakukan penanganan COVID masyarakat yang terpapar, terus antisipasinya tidak.
kita melakukan surat pernyataan misalnya, rilis kita buat protes, kita buat tulisan ke gubernur, kita buat minta keberatan bahwa penanganannya tidak maksimal, atau misalnya ke pemerintah kota misalnya, atau pemerintah kabupaten, ternyata seperti misalnya pernah terjadi keberatan kita soal pemadaman lampu jalan, kan kepentingan publik. Nah kita buat pernyataan ke wali kota Berlampung bahwa itu kepentingan publik, dan sebetulnya kepentingan publik itu publik juga membayar penerangan listrik jalan raya itu, dan tidak ada kewenangan wali kota untuk memotong anggaran dan tidak membayar ke PLN, karena kita protes ke PLN katakan mereka tidak dibayar, dan ketika kita periksa ternyata masyarakat Bandar Lampung itu membayar pemotongan lampu jalan, uangnya ke Pemda ya? Uangnya ke Pemda lalu dibayar ke itu. Nah setelah itu kan tadinya saling lempar, nah kita punya keberatan kepentingan publik, karena apa? Karena itu pertama kepentingan publik, yang kedua juga ada potensi penyelewengan uang masyarakat dari situ, anggaran masyarakat kan. Nah itu yang kita kritisin. Nah itu bagian dari fungsi advokat untuk memantau dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Jadi memantau aparatur negara, aparatur kekuasaan, tapi juga memberikan pendidikan masyarakat bahwa ada hak-haknya yang mungkin masyarakat yang belum paham jadi paham, ini adalah hak dan ini adalah kewajibannya. Terus bedanya kalau di LBH dulu gimana itu? LBH kan sama sebetulnya kerjanya. Ya, nah bedanya dengan LBH, nah kalau LBH kan lebih pada organisasi yang bukan organisasi, dia organisasi lembaga bantuan hukum, lembaga hukum yang mempunyai satu kelembagaan tersendiri dan bukan lembaga profesi. Jadi dia lembaga memang khusus untuk bantuan hukum. Nah, tapi dan tidak bisa melakukan pendidikan advokat, tidak bisa mengangkat anggota, tidak melakukan menyumpah. Satu, yang kedua di LBH itu anggotanya tidak harus sarjana hukum dan advokat. Lantas dia juga ada pembiayaan langsung, biaya. Misalnya kalau sekarang kan ada undang-undang bantuan hukum, dia dibantu oleh pemerintah. Kalau zamannya kami dulu ada bantuan dari funding, pembiayaannya dibiayai. Nah tapi kalau organisasi advokat ini organisasi profesi yang isinya para sarjana hukum dan advokat yang sudah disumpah, lantas dia bisa melakukan pendidikan advokat, dia bisa melakukan pengangkatan anggota, dia bisa melakukan penyumpahan, dan orang bisa praktek di pengadilan dan di litigasi. Dan pembiayaannya itu adalah pembiayaan individu, jadi karena profesi masing-masing ya sudah panggilan jiwa mereka rekan-rekan ini dengan biaya yang swadaya dia kerjakan. Secara kolektif organisasi ya. Tapi kalau umpamanya ada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik lah mungkin ya. Kadin apa fungsinya? Nah, kan kita ada bisa memberi sanksi atau? Bisa. Nah itu kalau misalnya ada anggota yang melakukan itu, kita ada Dewan Kehormatan namanya. Nah, Dewan Kehormatan itu akan memanggil dan menyidangkan. Proses persis sama persidangan seperti pengadilan seperti umumnya. Nanti akan diputuskan apakah si terlapor ini memang bersalah. Nah, bentuk kesalahannya seperti apa? Nah, saksinya nanti ditentukan oleh majelis di Dewan Kehormatan tersebut. Sanksi terberat apa seperti itu? Diberhentikan. Nggak bisa beracara lagi? Nggak bisa beracara lagi. Tapi dia masih bisa tergabung juga nggak bisa? Nggak bisa lagi. Kalau di Kadin dia nggak bisa lagi. Itu nggak ada pemutihan seperti itu segala macam? Kalau di anggaran dasarnya nggak ada. Jadi kalau sudah sekali keluar, sudah. Udah keluar. Tapi bisa dia bergabung ke organisasi lain. Nah itu jadi persoalan. Jadi tempat dia melompatnya kalau di sini nggak. Itu yang jadi persoalan sekarang. Karena pilihannya kan sekarang jadi banyak. Kan? Ya, itu yang jadi persoalan sekarang karena yang menjadi inisiator salah satunya kita Ikadin Bak Makdir menginisiasi, dan kebetulan anggota Ikadin itu salah satunya ada di Komisi 3, ya ini Taufik Basari, kan dia dulu Waksekjen, sekarang jadi karena anggota DPR RI, beliau nonaktif tapi sekarang jadi Dewan Pengawas. Kan Dewan Pengawas diperbolehkan tidak aktif gitu ya. Nah, kita mengusulkan yang tadi kita sebutkan tadi ada peran Ikadin bukan cuma dunia profesi tapi juga ikut terlibat, misalnya mendorong undang-undang RUU KP. Nah, sekarang kita mendorong namanya RUU perubahan undang-undang advokat. Karena sekarang ini saya juga nggak ngerti, kalau nggak salah ada 28 organisasi advokat bermacam-macam. Kalau dulu memang yang pertama kali kan Ikadin tahun 80-an, Peradin. Kemudian banyak kan? Banyak.
lantas menyatu Jadi lagi, satu pradi, ya. satu masing-masing mendirikan kembali. Nah, pada masa awal itu kan kode etiknya itu satu, Dewan Kehormatannya satu. Jadi Dewan Kehormatan satu bagian. Organisasi banyak, tapi kode etik satu. Iya, kan dulu Pradi itu begitu, gabungan dari beberapa organisasi menjadi satu organisasi. Banyak organisasi, 7 organisasi terus jadi satu namanya Pradi. Dan itu adalah Dewan Kehormatan sendiri dan memegang satu kode etik. Nah, kode etik itu yang harusnya menjadi pegangan. Nah, kami di Kadin itu mengusulkan hari ini kan semua orang membuat organisasi masing-masing advokat. Semua diperbolehkan lah buat organisasi multibar namanya, bukan single bar. Tapi persoalan hari ini bisa jadi yang tadi dikatakan memungkinkan orang itu setelah dia ada pelanggaran dia bisa loncat ke organisasi lain. Nah, itu menjadi persoalan kan. Tapi kalau di Kadin kita bisa tracking siapa mereka dan kalau itu terjadi kita tidak akan pernah terima. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi harusnya yang kita usulkan adalah kita harus buat satu dewan kode etik. Nah, dewan kehormatan berbarengan. Yang kedua, kita punya kesepakatan yang namanya kode etik bersama. Nah, sebetulnya itu yang diusulkan oleh Ketua Umum IKADIN sekarang, Bang Magdir. Ada kode etik bersama. Kode etik yang bersama, bukan organisasinya yang bukan satu bersama, lagi. Tapi kode etik yang sama. Organisasi tetap masing-masing. Karena di beberapa negara Eropa, Jerman dan sebagainya itu multibar, tapi dia punya kode etik. Ketika ada pelanggaran di masing-masing organisasi advokat itu, dia akan berujuk pada satu kode etik ini. Putusan majelis kode etiknya nanti memutuskan dan kehormatan memutuskan ya semua organisasi yang lainnya itu harus tunduk pada keputusan ini. Jadi nggak boleh membuat kode etik masing-masing. Ya, nah itu yang hari ini kita mengusulkan kepada DPR untuk melakukan masuk dalam prolegnas untuk merubah undang-undang advokat. Salah satunya halnya itu yang paling pokok. Tapi sekarang baru usulan ya? Usulan dan prolegnas itu saya nggak tahu tahun ini katanya akan masuk dalam prolegnas. Mungkin atau tidak karena masih tarik-menarik. Ada yang setuju dengan multibar, ada yang setuju dengan single bar. Nah, alasannya kenapa IKADIN yang sebetulnya juga organisasi pertama di tahun 80-an di masa Orde Baru dipaksakan, kan dulu Bang Buyung nggak setuju juga di satu karena ajas tunggal zaman rejimnya Soeharto. IKADIN itu bukan Pradin dulu ya? Pradin dulu ya. Pradin dulu berubah nama beberapa organisasi sebelum zaman Belanda jadi IKADIN. Nah, IKADIN dipaksakan zaman Orde Baru itu karena ajas tunggal zaman Menteri Ali Said ya. Lantas menjadi organisasi tunggal. Kan cuma satu namanya IKADIN, IDI, ini kan namanya ikatan semua itu kan. Jadi karena wadah tunggal kan harus ajas tunggal. Tapi dalam perjalanannya pecah lagi itu IKADIN itu. Baru setelah itu menjadi satu organisasi Pradi lagi terpecah lagi. Nah, pecah lagi ini kenapa pilihannya perkembangan zaman? Kalau lihat pernyataan Bang Todung Lubis, Bang Adnan Bung Nasution, para senior itu menyebutkan tidak kesepakatnya para senior IKADIN yang hari ini menjadi single bar karena itu akan membangun satu oligarki tersendiri untuk kader-kader terbaru. Kenapa? Karena menjadi persoalan tersendiri. Jadi persoalan tersendiri kalau ini menjadi satu single bar. Yang kita butuhkan menurut Bang Buyung, apa yang disampaikan oleh Bang Buyung waktu itu, masih ada rekam jejaknya di sidang MK waktu itu, menggugat undang-undang itu, menyebutkan kita berharap organisasi advokat ini dan advokat itu ada kaderisasi. Bukan cuma kita. Jadi makanya diberi kesempatan lah kepada anak-anak muda untuk terus maju. Tapi kalau dari single bar, maka akan menghambat anak-anak muda untuk maju menjadi advokat pejuang. Nah, itu yang sebetulnya menjadi prinsip dasar rujukan kita mengapa IKADIN menuju pada multibar. Kalau sekarang ini kan yang berkembang di masyarakat itu, kalau masyarakat awam itu kan kesannya penasihat hukum itu pembela. Jadi kalau mereka melihat ada tokoh yang antagonis lah ya, tokoh yang menurut mereka ya nggak perlu dibela. Jadi ada penasihat hukum citranya jadi jelek, seolah-olah orang nggak rela kalau orang seperti itu dibela. Padahal sebetulnya gimana itu, Bung Penta? Ya itu kan profesi. Artinya sebetulnya fungsi dari profesi advokat itu adalah membela
apa yang dilakukan sesuai dengan perbuatannya. Jadi supaya sesuai dengan perbuatannya. Bukan berarti yang salah itu dibenarkan, tapi yang salah itu dengan porsi kesalahannya. Jadi kalau hukum menyatakan bahwa dia melakukan tindak pidana misalnya, hanya ternyata dalam hukum formilnya misalnya, ternyata dia dalam proses penangkapannya tidak benar misalnya, tidak ada surat tugas penangkapan, tidak ada surat penggeledahan. Nah, itu kan secara prosedurnya kan menyalahi. Nah, itu yang harus kita benarkan. Ternyata dia porsi perbuatan pidananya itu hanya melakukan sebatas pencurian ringan, misalnya pencurian tanpa kekerasan. Ternyata ada kekerasan, pencurian berat misalnya seperti itu. Nah, itulah fungsi advokat menjaga proses peradilan dan hak dari tersangka itu sendiri. Jadi sesuai dengan perbuatannya ya. Sesuai dengan perbuatannya. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak kurang. Kalau sekian ya harus cocoknya sekian. Ya, itulah fungsinya menjaga penegakan hukumnya di situ. Apa ada kemungkinan seperti penuntut itu melebih-lebihkan itu? Kan namanya manusia kan ada kelalaian. Ada kelalaian mungkin juga satu. Yang kedua juga ada soal penafsiran. Masing-masing kan ada tafsir hukum. Karena hukum itu kan selalu berkembang. Nah, tafsir orang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi mungkin teorinya juga berkembang, majelis hakim punya perkembangan pengetahuan, atas jaksa penuntut umum juga punya pengetahuan lebih, si penasihat hukum juga punya pengetahuan lebih. Nah, perdebatannya adalah bagaimana ini ada unsur keadilan. Jadi kalau menurut bicara soal keadilan tuh bukan berarti keadilan untuk kepentingan si pembelanya atau majelis hakim atau JPU, tapi prinsipnya adalah keadilan berdasarkan si misalnya tersangka. Kalau porsinya seperti itu, dia bilang, oh ternyata kesalahan saya sesuai dengan porsi yang saya terima. Tapi orang lain sebenarnya nggak benar ini. Tapi menurut si tersangkanya sudahlah, memang sesuai dengan ini. Yang mengetahui rasa keadilan kan dari si tersangka itu sendiri atau terdakwa tersebut. Jadi Bung Benta kalau udah di Ikadin gini masih beracara juga, advokat juga masih sempat ya? Iya masih. Tapi nggak terganggu kegiatan untuk itu ya? Enggak, saya nggak terganggu. Kan di Kadin ini karena pengurus pusat ya, kan banyak juga kan keliling ke daerah-daerah mungkin di Indonesia ya. Iya. Nggak, soal pengaturan kan, pengaturan waktu aja. Kalau itu nggak terlalu persoalan. Kebetulan kayak Lampung ada kantor, Jakarta ada kantor dan ada partner, ada rekan-rekan kan. Sekarang kalau Bung Penta kalau sehari-hari apa sekarang di rumah ini? Kalau ya mengisi kesibukan sehari-hari di keluarga. Ya kalau sehari-hari ya saya sama keluarga, sama anak, sama istri. Kalau di saat libur kita liburan. Masih nyempetin waktu gitulah ya. Masih nyempetin waktu kalau untuk. Bung Penta dulu kelahiran kelahiran Bandar Lampung juga? Iya, saya kelahiran Tanjung Karang. Orang tua memang dari suku. Ibu saya orang Pagardewa, bapak saya orang Benggala. Tapi besarnya di Kedaton, Tanjung Karang sini. Jadi sekolah dulu dari SD sampai SMA di sini? SD sampai SMA saya Berlampung. Terus kuliah saya di Berlampung, tapi karena kesibukan lantas saya jadi, dulu kan pas sebelum Soeharto jatuh itu kan kita sibuk jadi aktivis mahasiswa lah, judulnya zaman masa itu kan. Saya ikut dalam gerakan mahasiswa, terlibat di demo-demo aksi mahasiswa, makanya terus ikut di LBH. Kalau pendidikan masih mau lanjut kuliah lagi atau? Masih, insya Allah kalau memungkinkan, rezeki, kesehatan, rezeki, semuanya saya masih terus lanjutin. Sekarang masih ada apa? Cita-cita apa lagi setelah di Kadin jadi ketua? Mungkin masih ada apa yang pengen diraih? Sebetulnya saya nggak punya ke organisasi itu karena saya dulu terinspirasi, Mas. Pertama kali saya baca buku itu, kebetulan ada abang sepupu saya dulu aktivis mahasiswa, tapi lantas dia sudah dewasa. Nah, waktu saya main ke rumah abang saya itu, kok bukunya banyak kan di rumahnya itu. Saya lihat di clipping, zaman dulu kan fotokopian kan, koran segala macam, koran di clipping rapi. Nah, saya lihat terus abang saya yang satunya bilang, nah kamu baca buku ini aja. Pertama kali saya baca buku itu ada 2 buku yang dikasih sama dia. Satu bukunya Ahmad Wahid, yang kedua bukunya Sohogi, catatan seorang demonstran. Nah mungkin yang pertama. Nah yang ketiga yang saya baca buku itu bukunya Paul Freire, pendidikan kaum tertindas. Nah di buku itu yang menarik bagi saya, di bukunya Paul Freire soal pendidikan kaum tertindas itu, ternyata sistem pendidikan yang diterapkan sekarang itu adalah pendidikan untuk
murid itu seperti bank, jadi seperti skrup, jadi semua produk dari satu siswa itu hanya sebagai produk dari kepentingan kepentingan produksi, bukan berdasarkan kreativitas di si manusia itu sendiri. Nah dari Popir itu saya baca buku Pram, banyak buku Pramudia kan. Nah itu saya banyak pencerahan dari buku Pram itu, jadi dari sana saya belajar nulis zaman itu, karena kan saya di keluarga yang sederhana, ibu saya guru, bapak saya swasta. Jadi karena lingkungan saya kan bibi saya guru. Nah saya terpikir kehidupan orang Indonesia ini dari bukunya Popir itu, saya lihat lingkungan Indonesia seperti itu. Nah itu yang membuat saya terpanggil bahwa Indonesia begitu banyaknya kaum tertindas dan secara ekonomi, secara pengetahuan tuh rendah dan nggak ada yang peduli. Nah panggilan jiwa itu terus saya ikut terlibat di beberapa aktivis mahasiswa. Nah, dari situ dari zaman kuliah saya mulai ikut senat mahasiswa, lantas saya keliling kan ke beberapa provinsi, kampus-kampus, mulai banyak kenal jaringan, kenal teman-teman, sampai dengan membangun jaringan lah, gerakan mahasiswa secara nasional itu sampai dengan 98 lah salah. Tapi memang dulu sekolah emang cita-citanya emang dari awal emang hukum itulah ya, emang niatnya? Enggak juga? Enggak juga. Saya dulu karena mungkin saya dalam keluarga yang sederhana ya, lingkungan sederhana, lingkungan pendidikan, guru, bibi saya semua, ibu saya guru. Karena nggak jauh-jauh, cuma saya ya sudahlah, kayaknya karena keluarga saya guru ya paling-paling kalau mungkin kan saya ngajar aja lah. Nggak ada peran orang tua untuk ngarahin ke? Nggak ada orang tua. Jadi awal saya kuliah cuma ibu saya, bapak saya, yang dominan adalah ibu saya karena guru kan. Bagaimana caranya anak-anak bisa sekolah. Dari kecil kami dilatih untuk belajar dan sekolah. Dan waktu karena ibu saya sebatas guru SD zaman itu kan, biaya sekolah beliau paling kasih sesuai kebutuhan standar, biaya SPP, uang ongkos biasa tanpa uang jajan zaman itu kan. Tapi uang jajan uang ongkos dipakai untuk jajan karena dipakai untuk jalan kaki. Tapi dari situ saya belajar karena baca buku, mulai belajar nulis. Nah saya kenal tuh menulis sebetulnya di Lampung Pos, karena saya lihat kok orang tuh bisa nulis. Saya pikir ya waktu kuliah ya? Iya zaman kuliah, karena Pram kan bilang untuk menjadi sarjana ada buat tulisan. Nah saya coba belajar nulis. Saya tertarik ke waktu Lampung Pos kan ada tulisan artikel kan? Ya opini. Buat opini. Atau ya salah satunya opini. Buat opini kan dapat honor. Nah honor itu kan membahagiakan. Datang bawa foto KTP ke lantai 2 itu untuk ngambil honor. Itu satu kepuasan tersendiri, bukan semua materi, tapi saya merasa saya bisa membuahkan dari nulis saja bisa gitu. Membuahkan pikiran manfaat untuk orang lain, tapi juga manfaat untuk saya. Nah itulah membantu saya untuk misalnya ongkos saya kuliah gitu-gitu. Tapi masih tertolong karena memang di sini juga nggak kos ya, dekat. Ya kebetulan. Sebagian orang kan yang harus dari dalam harus kos di Bandar Lampung. Betul, itu dia. Oke lah, Bu Penta. Hari semakin malam nih kayaknya. Terima kasih ngobrol-ngobrol. Iya, terima kasih Mas Is, sama-sama ya.